Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, kesehatan, kesempatan Allah berikan sehingga kita di pagi subuh ini bisa kembali mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha farubba muballighin aw'a min sami'in. Allah memberikan cahaya dalam hadis Abu Daud bagi mereka yang mendengar perkataanku fa'aw'aha, kemudian dia berupaya untuk memahaminya, wa'addaha dalam riwayat dia berupaya untuk menyampaikan hadis itu kepada orang lainnya. Allah memberikan kepadanya cahaya. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Kadang-kala baginda Rasul mengatakan banyak yang mendengar hadis akan lebih memahami dibandingkan orang menyampaikannya. Cahaya itu jemaah kaum muslimin ada yang menafsirkan dengan cahaya petunjuk, ada yang menafsirkan dengan cahaya di dunia, dan ada juga yang mengatakan itu adalah cahaya besok di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung pembahasan haji seperti sebelumnya, kita meringkas beberapa hadis yang masih berkaitan dengan sifat haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini pertemuan kedua terakhir, kita butuh satu pertemuan lagi sehingga kita selesaikan pembahasan haji ini dari kitab Bulughul Maram. Kali ini jamaah kaum muslimin, kita ingin coba membaca beberapa hadis yang dikutipkan oleh Imam Ibnu Hajar berkaitan dengan satu amalan di hari 10 Dzulhijjah bagi yang sedang berhaji, yaitu ramyul jamarat, melempar jumrah atau melempar jamarah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Ibnu Hajar mencoba menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan waktu kita melempar jamarah. Wate paja, kapan kita melempar jamarah itu? Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan innama ju'ila tawaf bil baiti
wasa'i baina safa wal marwah wal halq wal ramy li iqamati dzikrillah. Rasul menyebutkan alasan tawaf itu disyariatkan, alasan sa'i disyariatkan, alasan cukur rambut disyariatkan, alasan melempar jamrat. Itu satu-satunya alasan, kata baginda Rasul, untuk menegakkan zikrullah, untuk banyak kita berzikir, untuk berlebihan kita berzikir menyebutkan Allah. Itu alasannya, itu maksud, tujuan dari syariah lempar jamrah. Karena lempar itu jamaah kaum muslimin sering kali terjadi fenomenal, orang yang melempar itu meyakini dia sedang melempar syaitan, menggelawa habis tenaga, dia lempar dengan sekuat-kuatnya, bahkan mengganggu jamaah yang lain, menyakiti orang lain. Dan itu banyak terjadi kasus seperti itu. Nah, dia berpikir ini syaitan. Puncak dari segalanya dia melawan syaitan. Tentunya kita tidak menafikan kalau syaitan itu harus dilawan. Tapi kalau untuk lempar jamarah, itu fungsi dan maksud lempar jamarah itu zikrullah. Nggak boleh berteriak-teriak, melampiaskan kemarahan kepada syaitan, kemudian berteriak dalam melempar jamarah salam. Berupaya untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Ar-ramyu, melempar itu dari sisi bahasa itu al-qadhf ma'ad dafa. Melempar itu artinya meluncurkan sesuatu dan ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan artinya meletakkan itu. Jangan salah nanti sampai di sana, karena posisi kita itu paling dekat dengan lubang lemparan itu, kita tinggal meletakkan itu, jangan diletakkan. Artinya kalau Anda letakkan, Anda belum mendapatkan kewajiban melempar jamarah. Itu berdua, tina dua ni. Bismillah, Allahu Akbar. Lempar. Lempar itu indikatornya dua. Ada qadhf, artinya mempelesetkan, ada dafa, ada tekanan. Tapi untuk lempar jamarah ini tidak diizinkan bertekanan tinggi. Artinya ramyu itu masih dengan kategori yang ringan. Melempar dalam kondisi ringan. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali jamaah-jamaah Asia Tengah habis tenaga gelawah, melempar betul-betul, melempar ini syaitan, lempar syaitan. Walaupun di awal syariah Ibrahim alaihissalam barangkali itu syaitan benaran, syaitan betul-betul yang dilempar. Tapi itu saat ini untuk kaum muslimin sudah menjadi simbol saja. Dan tujuan maksud utama dari lempar jamarat itu liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada alasan kita menyakiti kaum muslimin, tidak ada alasan kita berteriak yang mengganggu zikrullah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamarat itu dalam bahasa Arab berarti majma' al-hasa. Karena dulu itu posisinya gunung. Jamarat itu gunung itu dulu itu. Gunung kecil-kecil itu. Rabwah atau Jubailat. Itu bukit kecil. Di situ jamaah haji melempar batu. Dan batu yang dilempar itu tidak diambil kembali, sehingga batu-batu itu menjadi jamarah. Jamarah itu sudah jadi tumpukan batu yang banyak. Di samping jamarat itu, kalau dalam riwayat kita dapati itu batnul wadi.
lembah. Posisi lembah di kaki gunung itulah Jamarat. Akhirnya kalau kita baca sejarahnya itu abad ke 17 Hijriah atau 17 Masehi lah kalau kita Masehikan, atau abad ke-13 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah gunung itu dihilangkan untuk kenyamanan para pelempar jamarah. Telaga itu, tempat lemparnya itu dilobangkan. Kalau dulu jamarat, Aqabah itu artinya gunung. Jamrat Aqabah. Kalau sekarang bukan lagi gunung, justru yang ada apa? Sudah dikorek, artinya telaga, masuk ke dalam lubang. Yaitu tujuan tidak lain dari penguasa di sana hanya untuk memberikan kenyamanan. Kalau kita bayangkan itu masih gunung seperti dulu, jamarat, siapa yang datang melempar, ya, tanpa dihilangkan bebatuan itu akan menjadi gunung yang besar, yang susah sekali jamaah kaum muslimin untuk melakukan kewajiban haji itu. Nah, apalagi sekarang dipermudahkan lagi, dibuat bertingkat-tingkat untuk memberikan kenyamanan dan menghilangkan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin ketika melempar jamarah. Artinya pemahaman kita terhadap sejarah jamarat itu harus kita pahami ketika kita membaca hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan dulu itu tempat sudut lereng gunung didatangi oleh umat manusia yang banyak, sehingga kita dapati baginda Rasul memberikan beberapa keringanan untuk orang-orang yang dianggap lemah. Wanita, orang tua, anak kecil, itu diberikan nanti petunjuk-petunjuk dari hadis baginda Rasul yang sifatnya keringanan bagi mereka dalam hal melempar jamarah. Yang pertama, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu melihat dari sisi waktu kapan kita lempar jamarah. Hadisnya, hadis Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, habru hadhil ummah, yang dijuluki dengan tinta umat ini, lautan ilmu atau turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, Abdullah Ibnu Abbas, anak dari pamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Beliau, nanti kalau kita lihat rujukan yang kemarin kita sebutkan, beliau termasuk salah satu yang pernah dibonceng oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan haji baginda Rasul. Itu termasuk ada beberapa anak-anak yang dibonceng oleh baginda Rasul ketika haji baginda Rasul, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, itu kalau kita lihat dalam musnad, rupanya beliau mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar, itu artinya masih malam ke-10 Dzulhijjah, posisi di Musdalifah. Kita sudah di Musdalifah, ini melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin kita bicarakan. Sunnahnya dalam kondisi normal kita di Musdalifah sampai menjelang terbit matahari hari 10, bermalam dulu, isfar, menunggu sampai langit sudah cerah tapi matahari belum terbit. Itu adalah waktu terbaik kita berangkat dari Musdalifah. Kita sudah memanfaatkan itu untuk berdoa di Masy'aril Haram, ya. Masy'aril Haram itu dulu bukit, gunung, dan sekarang sudah didirikan masjid di atasnya. Berdoa di situ, atau tempat yang paling dekat dari situ yang memungkinkan kita untuk berdoa di sana. Ketika menjelang terbit matahari, baru kita bergegas kembali ke
ke Mina. Itu dalam kondisi normal. Rupanya dalam Musnad Imam Ahmad yang kita bicarakan sekarang, Rasul mengecualikan. Ini pengecualian ini yang sering diambil oleh pemerintah kita. Mengecualikan Ughailamah, dalam hadis itu Ughailamah, anak-anak kecil. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, itu termasuk Asma bintu Abu Bakar, wanita yang diberikan pengecualian. Wanita-wanita yang berangkat haji dalam haudas. Haudat itu tempat yang sudah disiapkan di atas kendaraan unta mereka. Tempat tertutup itu haudas. Itu yang diberikan keringanan oleh baginda Rasul. Anak-anak kecil dinaikkan di atas keledai-keledai oleh baginda Rasul. Kemudian beliau menitipkan pesan. Ya ubnayyati, kata Rasul, wahai ananda-ananda kecilku, wahai anak-anak lum. Itu yang kecil-kecil yang diberangkatkan. Itu menjelang fajar dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam beberapa riwayat itu setelah fajar tapi masih dalam kondisi gelap. Rasul menitipkan pesan mengatakan, la tarmu al-jamrata hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian melempar jumrah. Itu maksudnya jumrah apa? Aqabah di hari 10. Jangan kalian melempar jumrah sehingga matahari terbit. Ini dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasul memberikan keringanan mereka meninggalkan Musdalifah lebih cepat, tapi tetap menitip pesan jangan lempar jamarat kecuali matahari sudah terbit. Jadi meninggalkan Musdalifah boleh cepat. Yang jangan lempar jamrah sebelum matahari terbit. Kita baca kategori hadisnya. Apa kata Imam Ibnu Hajar di sini? Rawahul khamsah illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 sahibus sunan. Kalau beliau mengatakan khamsah berarti di sini Tirmizi, Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, kecuali Imam Nasai. Kalau ditambah 5 berarti di situ ada Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Cuma beliau menghukumi hadis ini di dalam Bulughul Maram wa fihi al-inqita'. Hadis ini terputus sanad. Sederhananya menurut beliau hadis ini lemah. Ini menarik. Hadis ini lemah. Kalau kita baca di Fathul Bari, beliau justru menguatkan. Beliau mengatakan yuqawwi ba'du sanaduhu ba'dha. Sebagian jalur periwayatan hadis ini itu saling menguatkan. Dalam Fathul Bari beliau menghukumi hadis ini hasan. Artinya jemaah kaum muslimin, kalau kita mensahihkan hadis ini, berarti hukum yang kita keluarkan apa? Orang lemah yang dikategorikan lemah, wanita, anak kecil, orang tua, itu boleh meninggalkan Musdalifah setelah melewati pertengahan malam, tapi tetap dalam kondisi sampai di Mina tidak boleh lempar jamrah sampai terbit matahari hari 10. Itu kalau hadisnya sahih. Yang lucunya kalau kita mengikuti hadis ini, kita dapati rupanya mayoritas para ulama muhaddisin mutaqaddimin hampir semuanya mendhaifkan hadis ini. Dari kalangan mutaakhirin saja yang berani menghasankan ataupun mensahihkan. Termasuk kalau dari kalangan mutaakhirin Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Albani mengatakan hadis ini sahih. Maka kalau di kitab saya ini karena rujukannya itu pentasihan Syekh Albani, maka beliau mengatakan sahih.
Tapi kalau kita baca pernyataan Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, para a'immah yang 5 yang menuturkan hadis ini dalam kitab sunan mereka, itu keras sekali mereka menghukumi hadis ini dengan inqita'. Kalau Imam Al-Bukhari justru mengatakan ittirab wa fihi il-ittirab, di situ ada kegoncangan matan dan kegoncangan sanad sehingga hadis ini tertolak. Kalau Syekh Albani termasuk yang mensahihkan, karena beliau melihat banyak sekali jalur periwayatan hadis, walaupun di situ di beberapa jalur ada inqita', tapi itu saling menguatkan menurut Syekh Albani rahimahullah. Tapi kalau a'immah mutaqaddimin, generasinya Imam Bukhari, Imam Ahmad, mereka sangat tegas menghukumi hadis ini lemah dan menyelisihi hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul. Karena kita punya banyak hadis yang sahih yang menunjukkan kalau orang-orang lemah tadi boleh melempar jamarah walaupun sebelum terbitnya matahari di hari 10. Itu hadisnya banyak. Imam Ahmad bahkan menghukumi hadis ini lemah karena beliau punya banyak sekali hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis Asma bintu Abu Bakar ditemani oleh pembantunya. Ketika melewati pertengahan malam, beliau perintahkan, berangkat dengan kami. Pembantunya mengantarnya berangkat, meninggalkan Musdalifah, mengantarnya ke Mina. Rupanya sebelum subuh Asma itu sudah melempar jamarah. Pembantunya bertanya, ini kok berbeda gitu? Asma mengatakan, hakada arkhasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini Rasul memberikan kami keringanan, rukhsah, keringanan. Ini keringanan yang Rasul berikan. Termasuk juga dalam riwayat hadisnya Abdullah ibnu Umar yang juga menuturkan arkhasa Rasul sallallahu alaihi wasallam lid dha'afa wad dhughun. Dha'afa itu orang-orang lemah, orang-orang yang berkendaraan, untuk bersegera melempar jamarah walaupun sebelum terbitnya matahari. Itu hadisnya banyak. Sehingga kita ingin mengatakan, ini hadis ini hukum menurut para mutaqaddimin lemah, walaupun mereka mengatakan sahih, tapi maksudnya ini bukan tidak boleh melempar jamarah sebelum terbit matahari, tapi maksudnya waktu utama melempar jamarah Aqabah itu setelah terbit matahari. Tapi sebelumnya juga dibolehkan bagi orang-orang yang lemah. Sampai bantu ke dia, tapi lemah kita lemah. Kalau kita kan ramai, ini kita lemah, kita harus mengambil waktu sebelumnya. Tengah malam sudah bangunkan jamaah, kita berangkat ke Mina. Padahal dalam kondisi hari ini, ya, ini kondisi yang kita bicarakan, ini kondisi di zaman baginda Rasul. Kita sudah menggambarkan bagaimana potret jamarah di zaman baginda Rasul. Ya, dalam kondisi hari ini dengan sudah dibuat bertingkat-tingkat, akses untuk jamarat itu lebih mudah, maka kadang-kala kondisi lemah ini tidak relevan kalau kita jadikan sebagai dalil. Arti yang terbaik itu tetap setelah terbitnya matahari. Makanya para ulama banyak yang mengatakan waktu melempar jamarah itu dua, waktu afdal dengan waktu boleh. Kalau waktu afdalnya itu tetap setelah terbit matahari, sedangkan waktu bolehnya dibolehkan untuk orang-orang dalam kondisi tertentu tadi yang dikategorikan sebagai orang-orang yang lemah, itu walaupun sebelum terbit matahari. Yang belum berazimah untuk haji, belum berfikir untuk haji, tidak masalah kita pelajari. Tengok ni, masalah haji yang hubungan dengan lu. Ini kan kewajiban rukun Islam kita. Mudah-mudahan azimah anda itu yang mengantar anda ke sana itu.
keinginan kuat di hati kita untuk berhaji. Karena sering ketika berjumpa jamaah haji di musim haji, kita dapati itu bukan orang-orang yang punya kemampuan secara hitung-hitungan finansial, tapi mayoritas hampir dipastikan mereka punya kemauan itu. Sering kalau berjumpa jamaah Indonesia di sana, saya bertanya itu, haji kapan, apa pekerjaan, kita dapati rupanya itu bukan orang-orang yang mungkin level finansialnya bisa berhaji, tapi orang punya azimah itu kuat untuk bisa berhaji, sehingga Allah mempermudahkan langkah mereka ke sana. Barangkali dengan kita terus berulang mempelajari ini yang justru nantinya mengantarkan kita ke sana itu. Saya pernah menceritakan, kami belajar bahasa Arab, judul tema babnya itu Al-Hajj wal Umrah, haji dan umrah. Guru kami Ustaz Misbah Eko namanya, beliau orang Medan, belum pernah naik haji, belum pernah umrah. Satu kelas kami 40 lebih, belum pernah haji, belum pernah umrah. Beliau mengatakan, sebelum kita lanjutkan atau mulai pembahasan haji umrah ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa. Angkat tangan kami ketika itu. Beliau berdoa, Allah permudahkan kami haji ini itu. Waktu itu kami tidak berpikir ini, ya doa. Tapi dalam hati betul-betul ada keinginan itu. Rupanya qaddar Allah 2012 saya haji itu. Ketika saya sa'i, tiba-tiba ada yang memukul pundak. Saya tolak kawan dulu yang sama-sama belajar di Jawa. Dia bilang, kita buat janji selesai sa'i kita duduk sebentar. Nah, ini udah putus komunikasi. Saya di Yaman, kawan-kawan di Madinah. Selesai sa'i, dia mengatakan, di atas kawan kita udah berkumpul, ramai sekali itu. Kawan-kawan kami yang mahasiswa di Madinah, di atap paling atas dari Masjidil Haram. Naik kami ke sana, rupanya kami dapati itu udah ada puluhan. Yang satu angkatan dengan kami di Jawa waktu itu udah berkumpul semua. Dan di hadapan kami, yang mengumpulkan kami itu Ustadz Misbah Eko tadi. Beliau diterima S2 dan S3 di Jamiah Imam di Riyadh dan berhaji di tahun yang sama. Saya belum teringat dengan doa yang sudah lama kita panjatkan itu. Beliau masih ingat. Di awal mukadimah beliau sampaikan, kita pernah belajar haji umrah dan semua kita belum pernah berhaji. Dan waktu itu kita berdoa. Rupanya ketika kami hitung itu hampir mayoritas yang 40 dalam kelas itu ada di sana dalam kondisi berhaji. Yang saya hitung beberapa orang saja. Yang kemudian hari kita dapati beberapa orang saja, ada yang jadi sopir syekh di Arab, tentunya dia sudah berhaji juga. Ada beberapa yang lain diterima di kampus-kampus yang lain yang ada di Arab Saudi. Supaya qaddar Allah, kita nggak tahu, yang penting optimis, berdoa kepada Allah, Allah mudahkan. Karena Allah melihat, wa may yujahidu fina lanahdiyannahu subulana. Siapa yang bersungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kami, akan dimudahkan. Ada jalan bagi Allah untuk memudahkan itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua berkaitan dengan waktu kita melempar jamrah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahri. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah di malam hari nahar. Artinya ini malam mabit di Musdalifah. Faramat jamrah qabla al-fajr. Nah, di sini jelas sekali disebutkan, dan beliau Ummu Salamah diperintahkan oleh Rasul, tentunya ini atas perintah baginda Rasul, melempar jamrah sebelum salat fajar di hari 10
Dzulhijjah. Summa madat fa'afadat. Kemudian langsung bergegas ke Mekah dan melakukan tawaf ifadah. Cuma hadis ini jelas sekali. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartil Muslim. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya itu sesuai dengan syarat Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar di sini seolah-olah mengindikasikan hadis ini kuat, tapi faktanya justru hampir mayoritas para ulama sepakat hadis ini lemah. Ini lemah juga, hadisnya lemah, tapi kita punya banyak hadis yang lain yang sahih yang menguatkan makna hadis ini, termasuk yang saya tuturkan tadi, hadis Asma bintu Abu Bakar, asar dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, itu mengindikasikan kuatnya maksud matan dari hadis ini. Isinya ini benar, walaupun secara sanad tidak sahih. Jadi Imam Ibnu Hajar sini mengatakan ini riwayat Imam Abu Daud, sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Orang yang tidak paham berpikir ini kualitas hadis Imam Muslim. Padahal para ulama ketika mengatakan ini sesuai dengan sanadnya Imam Muslim, itu jangan pernah dipahami itu kualitasnya sama seperti kualitas Sahih Muslim. Karena Imam Muslim meninggalkan hadis ini walaupun sesuai dengan syarat sanad beliau, berarti ada indikasi tertentu itu. Kalau enggak, beliau enggak akan meninggalkan, menyebutkan dalam sahihnya. Kenapa dituturkan? Ini sanadnya, perawi-perawinya, ini semuanya perawi Imam Muslim ini. Tapi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini jangan dipahami, ini kualitas selevel atau levelnya sedikit di bawah. Justru itu indikator besar kalau hadis ini lemah. Karena Imam Muslim itu paling jeli untuk mengetahui kecacatan hadis, illah ta'lilul hadis. Ketika perawinya perawi Imam Muslim, sanadnya sanad Imam Muslim, tapi hadisnya tidak beliau sebutkan, itu ada indikasi Imam Muslim sudah lebih mengetahui hadis ini cacat, sehingga beliau tidak menyebutkan. Dan mayoritas para ulama menghukumi hadis ini lemah. Walaupun demikian, matan isi dari hadis ini bisa diamalkan berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain yang kita dapati dalam Sahih Bukhari dan sahih-sahih yang lain. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa kategori hadis. Hadis Imam Bukhari, hadis sanadnya sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Hadis Imam Muslim, hadis yang sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Itu jangan pernah kita hukumi kondisi hadisnya sama. Kondisi hadisnya sama. Mustadrak Imam Hakim, mustadrak itu artinya apa? Mustadrak Imam Al-Hakim, mustadrak itu artinya menyebutkan hadis-hadis yang sesuai sanad Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu namanya mustadrak. Nanti terserah mustadraknya mustadrak siapa. Yang paling terkenal itu mustadrak Imam Hakim. Walaupun kita tahu mustadrak Imam Hakim itu paling banyak hadis lemah, bahkan ada hadis mungkar, level lemahnya itu level tinggi, di bawah palsu sedikit, itu hadis mungkar. Itu banyak dalam mustadrak. Padahal beliau tujuan menulis mustadrak ini untuk mendapatkan hadis-hadis sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dan tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini indikasinya jamaah, ketika sesuai syarat mereka tapi mereka tidak menyebutkan, itu justru kita harus memahami lain. Mereka tidak menyebutkan itu karena ada faktor tertentu yang mereka tahu.
Kalau enggak udah disebutkan hadisnya. Karena hadis ini melewati jalur mereka ini. Mereka tahu hadis ini. Perawi-perawi yang mereka sering meriwayatkan hadis dari perawi-perawi tersebut. Tapi ketika mereka tidak menyebutkan, berarti itu terindikasi ada illah, cacat hadisnya. Maka dalam hal-hal seperti ini, kita secara pribadi itu sangat lebih tenang hati kita dengan mengikuti hukum-hukum yang diberikan oleh mutaqaddimin. Saya kalau Imam Bukhari mengatakan ini hadisnya lemah, nyebaklung kasibnya benar, kupur lain. Kalau Imam Ahmad mengatakan ini hadisnya lemah, karena secara jalur mereka itu orang paling dekat dengan jalur hadis. Apalagi kalau terindikasi ini memang perawinya perawi yang mereka ketahui itu. Yang secara kepastian kita bisa mengatakan hadisnya sudah melewati mereka, tapi mereka menghukumi hadis itu lemah. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengatakan hadis Aisyah ini walaupun kategorinya lemah, tapi didukung dengan banyak hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau juga menyebutkan, tentunya di sini diloncat dengan beberapa hadis yang sudah kita pelajari ya. Dan saya ingin menggabungkan tentang melempar jamarat itu beberapa hadis yang memang disebutkan dalam Bulughul Maram secara terpisah. Tapi kita gabungkan di sini dan kita sudah mengambil pembahasan wukuf di Arafah dan juga pembahasan Musdalifah. Hadis selanjutnya itu waktu ramyi, berkaitan dengan waktu melempar jamarah, itu hadis Jabir radhiyallahu taala. Jabir ibnu Abdillah. Ini perawi yang hakikatnya yang paling sempurna meriwayatkan hadis haji baginda Rasul. Haji versi hadis Jabir diriwayatkan secara lengkap, itu menceritakan bagaimana haji, proses sebelum haji, perjalanan haji, sampai sifat haji Rasul, sampai kembalinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Itu sangat detail disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah. Walaupun kita sudah mempelajari hadis ini, kita dapati itu beliau menceritakan perjalanan haji yang panjang itu dalam kondisi sudah berusia usuk, katuha, dah berumur, tapi bisa menceritakan detail. Mohon maaf minggu kemarin ketika kita duduk selesai kajian, kita ngopi, Pak Ilyas kita yang sudah berangkat haji, sudah berumur. Tapi ketika beliau menceritakan cerita-cerita masa kecil atau masa muda beliau, itu masih sangat detail. Mendapatkan rincian-rincian detail dari cerita itu jadi sorotan saya, kok bisa detail gitu. Tanya mata kadang yang berusaha ada pembuka tua, kok bisa detail gitu. Maka sepatutnya ingatan dan kepala kita ini kita jaga untuk Allah itu, supaya di hari tua kita nantinya Allah yang menjaganya untuk kita. Allah menjaganya untuk kita. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamarah yauman nahri duha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jamarah di hari nahar. Hari nahar artinya hari 10. Di hari raya, di hari Aid, itu di waktu duha. Ini namanya jamrah Aqabah. Aqabah itu bukit. Jamrah paling dekat ke arah Masjidil Haram. Nah, jamrah besar atau kita namakan dengan al-jamrah al-kubra, jamrat yang besar, Aqabah. Kalau dulu posisinya memang itu jamarat al-adna, yang pertama itu as-sughra, itu bukitnya kecil. Yang tengah itu al-wusta, bukitnya sedikit lebih besar. Sedangkan Aqabah ini bukit yang paling besar.
Sehingga abad ke-13 Hijriah itu semuanya dihilangkan bukitnya, sehingga kita bisa membedakan lagi ya dari sisi bukitnya. Akhirnya dibuat lubang-lubang ya, supaya lemparan kaum muslimin, batu-batu kaum muslimin, kerikil-kerikil kaum muslimin itu bisa dimasukkan ke dalam lubang itu dan tidak mengganggu jamaah-jamaah yang melempar jamarah. Dalam hadis Jabir ini jamaah kaum muslimin, beliau menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jamarah yaumun nahar, di hari nahar itu di waktu duha. Ini kembali kita tegaskan, ini untuk kondisi normal. Ini untuk orang-orang normal, bukan orang-orang lemah. Tadi orang-orang lemah boleh untuk bersegera kalau memang dibutuhkan. Tapi dalam kondisi normal, sepakat mayoritas para ulama, baik madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, bahkan termasuk yang masyhur dari madhabnya Imam Abu Hanifah, melempar jamarah Aqabah itu di waktu duha. Artinya kita berangkat dari Musdalifah, pertemuan yang lalu kita sebutkan, itu ketika sudah terang tapi matahari belum terbit. Sampai ke sana kita melemparnya di waktu duha. Ini hadisnya demikian. Dan akhir waktunya, itu para ulama semuanya menyepakati terbenam matahari. Artinya kalau belum melempar di waktu duha, boleh melempar setelah zuhur, boleh melempar setelah asar. Tapi jangan melempar setelah terbenam matahari. Itu sudah tidak terhitung lagi itu. Beliau melanjutkan mengatakan, wa amma ba'da dzalika fa idza zalat asy-syams. Akan tapi melempar 3 jamarat setelah itu jamarat di hari tasyrik. Kalau di hari tasyrik kita bukan cuma melempar 1 jamarah. Mulai dengan jamarah sughra, jamarah wusta, kemudian jamarah Aqabah. Tiap hari tasyrik. Kapan Rasul perintahkan dan beliau melakukannya? Itu setelah zawal. Itu setelah zawal. Dan di sini tidak diberikan keringanan untuk yang lemah karena waktunya panjang. Yang diberikan keringanan dalam hadis itu untuk jamarah Aqabah di hari nahar. Sedangkan untuk ini itu tidak diberikan keringanan. Mulai waktunya setelah zawal. Itu madhab mayoritas para ulama. Ya, sampai kali tungkunya tanya mekarat terbacut peh tajak bawah itu kalau mijak gor. Be ni jai ni. Tunggu sampai zawal. Itu untuk 3 jamarat di hari tasyrik. Dan tidak ada keringanan karena memang waktunya panjang ini. Kalau Anda takut setelah zawal berdesak-desakan, ya cari waktu setelah asar. Yang penting sebelum terbenam matahari. Dan sepatutnya kita memastikan sampai di sana sebelum terbenam matahari dan kita sudah menyelesaikan proses lempar jamarat. Tajak leh asar mekarat bat tajak baca bantu ke terbenam matahari. Nah, ini perlu kita perhatikan itu. Dan ini mazhab mayoritas para ulama. Kalau kita melihat ini dari sisi kita melihat Rasul membedakan jamarat Aqabah di hari nahar dengan 3 jamarat lainnya di hari tasyrik, berarti perbedaan itu memang tuntutan, memang keharusan. Kenapa? Kalau tidak, kenapa harus dibedakan itu? Kan sebaiknya Rasul langsung mengatakan setelah subuh kita lempar itu. Dan banyak yang melakukan demikian. Ini karena faktor kejahilan, karena faktor ketidakpunya ilmu kita itu, kita bermalam di Mina, paginya langsung bergegas menuju
lempar jamarat kemudian kita lempar. Padahal sepatutnya lempar itu sampai setelah zawal. Itu banyak 3 orang. Lempar tu, tahu istirahat dulu. Nanti sore baru balik lagi. Maka sepatutnya kalau anda bermalam, kalau mau pulang ya pulang dulu. Pulang dulu. Pulang ke hotel, pulang ke mana. Kemudian nanti balik lagi. Kita lempar sekaligus, jangan kembali lagi. Kita lanjutkan dengan bermalam di Mina. Begitu jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Melihat baginda Rasul membedakan antara lempar jamarat di hari nahar dengan hari tasyrik, maka bisa dipastikan membedakan ini tuntutan. Membedakan waktu lemparan dari 2 bentuk lemparan ini berarti itu memang tuntutan syariah seperti itu. Yang tidak bisa kita berdalih, ini sama saja lempar di hari nahar dengan lempar di hari tasyrik itu sama. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar, melempar al-jamarah ad-dunya, jamarah paling rendah atau paling dekat. Ya, dia maksud paling dekat kalau sekarang dengan Masy'aril Haram, dekat dengan Masjid Khif. Ya. Namanya jamrat as-sughra atau jamrah ad-dunya, paling rendah. Bisa bi hasaya, dengan 7 hasa, batu kecil. Jangan batu besar, jangan kerikil yang tidak dikategorikan batu, itu pun jangan. Ubud tak anjir, raya tak anjir. Hasayat yukabbir ala kulli athari kulli hasa. Setiap beliau melempar satu lemparan, beliau itu bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, lempar 1. Allahu Akbar, lempar 2. Allahu Akbar, lempar 3. Sampai 7. Dalam hadis ini disebutkan summa yataqaddam summa yushil fayakum mustaqbilal qiblah fayakum tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi. Selesai beliau melempar 7, yataqaddam, beliau maju ke depan. Artinya tempat lemparan itu ditinggalkan untuk orang lain yang melempar. Yaitu beliau mencari, kalau dulu itu memang posisinya kaki gunung dan di sampingnya itu Batnul Wadi, tempat Rasul melempar itu Batnul Wadi di lembahnya. Bukan beliau naik ke kaki gunungnya, tapi beliau berdiri di lembahnya. Kalau posisi kita berdiri di lembah, kemudian kita melempar jamarah, artinya posisi Mekah itu di sisi kiri kita, posisi Mina di sisi kanan kita. Setelah melempar 7 lemparan, beliau itu beranjak sedikit ke tempat yang kosong dalam kondisi, artinya memalingkan badannya ke arah Ka'bah, menghadap kiblat dan berdoa dengan doa yang panjang. Mengangkat tangannya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa setelah lempar jamarah. Tapi jangan angkat tangan di posisi kita melempar, itu mengganggu kaum muslimin. Artinya cari dulu tempat atau posisi yang memang memudahkan kita berdoa, kita bisa menghadirkan kekhusyukan doa dan tidak mengganggu kaum muslimin. Karena orang beli gerom hinang berdoa aja, orang lain dilikut nejak ke dia. Kita cari posisi. Rasul maju dulu ke depan, kemudian beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Maka para ulama sepakat sunnah mengangkat tangan dan berdoa setelah melempar jamarah. Selesai beliau berdoa, beliau pergi ke jamrah al-wusta, jamrat yang kedua, melakukan hal yang sama itu. Wa yakum mustaqbilal qiblah summa yad'u. Jadi setiap melempar 1 jamarat, beliau berdoa panjang. Fa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan. Beliau mengangkat tangannya
dan berdoa dalam kondisi panjang. Summa yarmi jamarati dhatil aqaba min badril wadi wa la yaqifu indaha summa yansarif. Yang terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melempar jamarah Aqabah. Di sini Ibnu Umar menegaskan, ini hadis Imam Bukhari, beliau tidak berhenti setelahnya. Artinya setelah jamrah Aqabah beliau tidak berdoa lagi, tidak menghadap kiblat, berdiri dalam waktu yang lama, mengangkat tangan berdoa. Itu cuma dilakukan di 2 jamrah sebelumnya. Di jamrah Aqabah beliau tidak melakukan itu lagi. Langsung beliau yang sarif, yaitu menuju untuk amalan setelahnya. Ibnu Umar melakukan seperti itu, dan ketika beliau ditanyakan oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Seperti ini aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Coba Anda perhatikan bagaimana Ibnu Umar itu dalam ta'assi mengikuti petunjuk baginda Rasul. Jamrah pertama sughra, selesai lempar berdiri lama menghadap kiblat berdoa. Jamrah kedua seperti itu juga. Tapi di jamrah ketiga beliau langsung bergegas. Dan beliau mengatakan, seperti ini aku melihat baginda Rasul. Menyatanya orang kata tamah tak patut 2 boh kali pulau yang terakhirnya. Mungkin Rasul tua ke, Rasul tidak ingat, Rasul apa, Rasul ini. Alah apa masalah berdoa, kita kena benar. Hai berdoa masalah bid'ah berdoa teman. Tapi Ibnu Umar itu ta'assi. Maka ini yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, sunnah turu yang ditinggalkan oleh baginda Rasul, padahal beliau bisa melakukannya, beliau meninggalkannya, maka sunnah bagi kita meninggalkannya. Kita pergi ini kan tempat istijabat doa, tinggal kita lanjutkan doa. Tapi apa yang baca tiap salah teman. Para sahabat tidak memahami demikian. Yang Rasul tinggalkan, tinggalkan. Yang Rasul lakukan, mereka lakukan. Begitu para sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Ini istijabah. Itu karakteristik para sahabat itu, ladzina istajabu lillahi war rasul. Mereka memenuhi tuntutan Allah dan Rasul itu segera, hana lebih hana kurang. Itu para sahabat. Wa aqamu salat, menegakkan salat. Wa amruhum syura, mereka musyawarah, mufakat. Dalam segala hal diselesaikan dengan solusi musyawarah. Wal infak, nafkah, sedekah, infak itu. Itu 4 karakteristik yang membuat generasi itu berbeda dari generasi setelahnya. Tanya tapilit kiban tapilit amalan mereka, kita tidak akan mendapati itu. Perbedaannya di 4 tadi memang. Istijabah enggak sama kita istijabah dengan mereka itu. Kemudian dalam pembahasan salat itu mereka selesai. Musyawarah. Tanya saya ke hayu baca ke karu je. Kita mulai pun rame-rame bangka maju baca ke karu. Itu. Karena kalau kita sedih. Kemarin saya mendengar kabar ada satu pesantren di sana sudah maju. Kok bisa seperti itu? Sudah ini muncul khilaf antara pembinanya. Masya Allah. Masya Allah, muncul khilaf antara pembinanya. Sedih kita mendengar, sedang maju, rame, ini itu, tiba-tiba kita mendengar, enggak ada yang daftar di sana. Kok bisa ada masalah mereka itu? Masalah internal. Para sahabat dalam masa itu selesai dia itu. Amruhum syura bainahum. Mereka menyelesaikan itu dengan jalur musyawarah. Kepentingan Allah, kepentingan Rasul itu yang selalu dikedepankan. Kemudian infak. Kalau infak jangan tanyakan para sahabat bagaimana mereka berinfak. Nafkah itu Masya Allah, menafkahi yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Itu keistimewaan para sahabat yang ditinggalkan oleh Rasul. Kalau mereka tahu Rasul meninggalkan, maka upaya mereka itu untuk meninggalkan.
lucu kemarin saya baca status satu petugas haji kita. Dia kata, kalinya leh ke kamu. Judul beritanya, jamaah haji Indonesia disambut dengan salawat badar. Gitu. Kalinya leh kamu, maksudnya kalah orang Wahabi kali ini. Membanggakan hal demikian. Kalau kita merujuk ke prakteknya para sahabat, malah tata lagi ya. Leh ke kamu, leh dalam hal pu. Leh dalam bro. Para sahabat itu, kalau mereka tidak mendapat contoh dari Rasul, mereka orang pertama meninggalkannya itu. Itu yang harus kita tanam pada diri kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan di sini. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Ini Ustaz, dari zaman ke zaman kan tentunya kondisi Mekah Madinah itu kan berubah. Jadi dalam hal merubah ini kan itu tempat-tempat haji itu kan dikondisikan dengan situasi terakhir. Seperti tadi lah tempat lempar kalau bukan satu lantai, dua lantai, sekarang 5 lantai dan lain sebagainya. Itu untuk merubah itu, untuk merenovasi, ada mungkin diperbesar, dipindah, disesuaikan lah. Itu otoritas siapa Ustaz? Mengingat haji ini kan dunia umat Islam. Itu otoritas Haramain atau otoritas Saudi Arabia atau otoritas dunia Islam, dunia Muslim sedunia dimusyawarahkan dengan wakil-wakil atau bagaimana? Otoritas siapa dia membuat merubah itu, merenovasi. Terima kasih. Ya. Kalau kita tahu di Haram Mekah Madinah itu ada syu'un tersendiri, lembaga yang memang berkhidmat untuk dua tanah haram itu. Yang saat ini kita diketuai oleh Dr. Abdurrahman As-Sudais. Jadi Imam As-Sudais, beliau itu pemimpin besarnya untuk lembaga yang mengayomi dua tanah haram. Mereka yang terus berbenah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebenarnya kalau kita jangan berbicara tentang otoritasnya, itu otoritas siapa? Memang sekarang dunia Islam sudah terkotak-kotak ya. Artinya ada negara-negara ini itu, ada bagian-bagian tertentu ya. Yang satu negara tidak punya otoritas untuk negara lain. Itu memang sudah kondisi yang kita dapatkan, berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Yang kita pertanyakan, itu kemaslahatan umat atau bukan? Kalau itu kemaslahatan umat, siapapun yang melakukan silakan. Yang kita dapati yang mereka lakukan itu kemaslahatan umat. Kalau terkait merubah hal-hal lain yang ada di tanah haram, kalau memang itu untuk kemaslahatan duniawiyah mereka, itu pun tidak dilarang dalam syariah. Karena salah satu maksud dari haji itu liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat duniawiyah bagi mereka dan manfaat ukhrawiyah. Jadi manfaat duniawiyah itu tidak dinafikan dalam haji. Menyetami jamaah tami tapen ada masalah. Memang itu bagian dari maksud haji, supaya kalian menyaksikan manfaat duniawiyah dan manfaat ukhrawiyah. Yang baik pengut jamaah mitapen itu yang baik. Selama dalam kondisi normal, lurus, tidak bermasalah, ya tidak ada masalah. Membuat hotel-hotel yang besar di tanah haram, ya tidak masalah. Itu bagian dari maksud dari haji. Dan itu janji Allah untuk siapa yang mendiami tanah haram. Itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim itu. Allah cukupkan mereka dari sisi rizki, dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan. Itu doa Nabi Ibrahim yang Allah kabulkan. Dan itu bagian dari manfaat. Ya itu boleh sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena hari ini banyak yang itu situs-situs Islam, banyak yang sudah dijarah, banyak yang sudah dihancurkan untuk dibangun hotel ini itu.
Memang dari sisi kebutuhan itu kebutuhan kaum muslimin. Dari sisi manfaat duniawiyah yaitu manfaat duniawiyah. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika pertama kali bekerja sama dengan Muhammad Ibn Saud dalam gerakan dakwah tauhid pertama itu yang dijanjikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kamu jangan ambil pajak. Bagaimana kata Ibn Saud? Memang pendapatan kami dari pajak. Kalau kamu tidak menerima pajak, aku siap membantumu. Dan Allah akan buka negeri ini dan akan datang rezeki kepadamu dari arah yang tidak kamu duga. Akhirnya terbukti itu berhasil dilakukan dan gerakan dakwah tauhid itu gerakan dakwah tauhid pertama yang merupakan cikal bakal kerajaan Saudi Arabia, kerajaan pertamanya, yaitu berdiri tegak ya, bahkan sampai ke perbatasan Yaman. Itu namanya pasukan tauhid dulu. Nafkahnya dari mana? Dari tanah haram, dari hasil-hasil yang mereka dapatkan. Dan saat itu mereka tidak menerapkan pajak. Hari ini para pemimpin di sana, ulil amri di sana ingin membalikkan itu. Sebenarnya itu kalau kita lihat dari sisi sejarah itu menyelisihi kontrak politiknya dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu. Karena memang dulu beliau tidak membolehkan itu. Dan akhirnya terbukti mereka bisa berjaya, mereka bisa makmur walaupun tanpa dipungut pajak. Nah, sekarang ingin dipajaki, semuanya dipajaki, semua macam-macam. Itu dikhawatirkan padahal negeri itu sudah dijamin. Tidak perlu Anda takut apapun. Untuk khadim Haramain Asy-Syarifain itu enggak perlu takut ya. Karena itu memang negeri yang sudah terjamin itu. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Dari segala sisi. Maka kalau mau dibuat perubahan-perubahan untuk duniawi itu sah-sah saja dan itu maksud haji. Apalagi kalau perubahan itu untuk memang kenyamanan dan kemaslahatan orang berhaji. Jadi buat bertingkat-tingkat. Itu memang supaya kita lebih kemaslahatan. Apalagi kita tahu pernah para jamaah haji itu melalui peristiwa-peristiwa yang membawa naas, membawa musibah untuk jamaah haji. Artinya pemerintah di sana sudah luar biasa baik dalam mengelola ini dan itu patut kita syukuri. Tanah haram di Indonesia ada orang pegang macam gimana? Itu patut kita syukuri. Alhamdulillah itu patut kita syukuri itu. Mereka sudah berkhidmah dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dua tanah haram itu. Itu patut kita syukuri. Kenyamanan segalanya. Kita salat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tapi air Zam-Zam suplainya enggak putus-putus, sama seperti kita salat di Masjidil Haram. Orang sampai ke sana memikirkan kenyamanan. Ya tanya pada ada pikir lagi ya teman. Ide begitu kenyamanan. Itu luar biasa. Itu sebenarnya kita berperhatikan memang Allah memberikan di tangan-tangan terbaik kedua tanah haram itu. Wallahu taala. Berkenaan dengan bolehnya kita mencari rezeki ketika berhaji. Ya. Saya tak pengegau. Jadi dua syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti tuntunan. Nah, mencari rezeki di ketika musim haji dan juga umrah itu sangat kental nuansa memberi ongkos ya, ataupun badal ataupun ketika kita di sana kita butuh kita nggak sanggup untuk lontar, kita bisa ongkoskan orang. Ibadah yang diupah, ibadah yang dibayarkan menunjukkan ketidakikhlasan. Ini bagaimana menjelaskan bahwa harusnya kalau memang dia mau membantu, ya membantu. Ya paling mungkin kita berikan kebutuhan yang memang harus diberikan, yang bukan berupa ongkos tenaga sehingga tingkat keikhlasan itu bisa demikian. Ya.
Artinya banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan pembahasan mengambil manfaat duniawiyah dengan haji. Mungkin yang digambarkan oleh Ustaz Muslim tadi itu satu bagian dari contoh. Kita sudah pernah bercerita tentang badal haji itu. Dalam madhab, 4 madhab memang dikhususkan badal haji itu tidak mensyaratkan ongkos dalam jumlah tertentu. Jadi kita mengatakan harus dumno ilmu marulung tim. Tidak seperti itu. Memberikan upah untuk yang badal dibolehkan, tapi dengan kondisi kita memilih orang yang terbaik untuk membatalkan haji. Itu tugas kita sebelum kita suruh badalkan, kita cari betul-betul orang yang terbaik, yang melakukan dengan betul, melakukan dengan penuh keikhlasan, memang punya niat di hatinya untuk membantu. Bahkan banyak para ulama yang mensyaratkan harus dari ahli waris ataupun ahli kerabatnya, karena untuk menjaga niat-niat tadi itu. Walaupun kita mengatakan boleh diupahkan. Kalau berkaitan tentang pahala, tentunya kalau pahala haji itu akan dilihat pahala orang yang memerintahkan untuk badal itu, dari sisi niat, keikhlasan dia. Kalau orang yang kita suruh badalkan, kita sudah mencari orang yang terbaik, rupanya orang itu tidak ikhlas ini itu. Semoga itu tidak mempengaruhi pahala haji yang didapatkan oleh orang yang dibadalkan untuknya, karena dia betul-betul ikhlas, karena dia betul-betul ini melakukan. Tapi orang yang melakukan tidak ikhlas, yaitu kembali kepadanya. Sepatutnya sebelum kita mencari orang membadalkan haji, kita pastikan dulu ini betul-betul orang yang baik untuk membadalkan haji, orang yang terbaik ya. Tapi kalau kita lihat sekarang memang dengan bentuk perizinan resmi untuk badal, ya kalau di situ ada biaya yang dipasang dari kerajaan di sana, tarif untuk badal itu, untuk tasrih, izin untuk badal haji bagi yang selain petugas haji tentunya. Itu harganya sangat mahal, tinggi itu. Sampai kalau dengan kurs kita mungkin 15 jutaan untuk saat ini. Untuk biaya mengeluarkan izin badal itu saja. Itu belum untuk nafkah untuk orang yang membadalkan, itu sudah 15 jutaan. Maka sekarang muncul alternatif mencari pembadal haji dari pekerja atau petugas-petugas haji yang sudah pernah berhaji. Karena melihat di sana tarifnya 15 juta itu belum ongkos, mereka pasang tarif yang agak jauh lebih tinggi. Keuntungan, mendapatkan keuntungannya tinggi, 12 juta, 13 juta. Orang akan memilih jalur mereka karena dibandingkan jalur yang resmi tadi, itu untuk biaya izin saja sudah 15 juta. Ya. Kemudian haji itu memang butuh juhud, butuh pengorbanan yang besar. Prosesnya panjang, prosesnya harus kita akui juga melelahkan. Ya, artinya kita sepatutnya memberikan yang terbaik untuk orang yang membadalkan haji untuk kita. Justru kita sangat meragukan kalau di luar ada yang menerima badal haji dalam ongkos yang sangat rendah. Itu kita ragukan itu. Karena sering kali kita melihat hal-hal kejanggalan di tanah haram berkaitan dengan badal haji. Ya, TKI di sana, satu orang mengambil badal, berapa orang diambil itu. Belum tentu amanah dalam melakukan badal itu. Ya, sepatutnya kita memberikan yang terbaik untuk orang yang membatalkan haji. Kalau kita ikuti jalur resminya pun itu harganya sangat tinggi itu. Ujung-ujungnya hampir sama seperti harga kita berhaji. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi tentunya itu akadnya itu seharusnya bukan akad ujrah. Akad ujrah artinya Anda lakukan, saya bayar seperti ini, harga dan patokannya itu pasti. Badal itu akad wakalah. Kita mewakilkan untuknya dan dia bersedia untuk melakukannya. Terkait dengan nafkah, ya, seharusnya itu bukan patokan. Itu sudah kita pernah pelajari itu. Seharusnya bukan patokan. Sekian harganya. Seharusnya tidak dipatok seperti itu.
Ini lebih ke bab saling memahami dalam hal wakalah. Artinya Anda sudah mewakilkan saya, Anda butuh nafkah, nafkah ini, nafkah itu. Ada nafkah yang bentuknya memang sudah ada patokan, ini, harga untuk bayar ini, harga untuk bayar itu. Ada nafkah yang sifatnya bukan patokan, lebih daripada kemudahan yang kita berikan. Sepatutnya badal itu bukan akad ujrah, bukan akad membayar jasa, tapi akadnya itu akad wakalah. Maka ketika dia bertalbiyah itu dia mengatakan dirinya mewakilkan dari si fulan. Labbaika an syubrumah, labbaik Allah an syubrumah. Aku bertalbiyah untuk syubrumah. Itu kan lafaz wakalah itu. Hari ini kita sudah menjadikan itu menjadi transaksi ujrah. Itu sepatutnya jangan ujrah, ya, karena ini pembahasan ibadah yang bukan bentuknya ujrah. Wallahu taala alam. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.